Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali di perkuliahan selanjutnya, yaitu akan kita mengetahui bagaimana cara memulai sebenarnya, tentang membuka AutoCAD dengan pengaturannya masing-masing. Jadi ini lanjutan pertemuan yang lalu. Ini kita bisa lihat di sini saya perkenalkan suatu modul dalam praktek kita nanti, ya. Pertama itu adalah saya ulas kembali tentang pengenalan AutoCAD. Pertama itu adalah definisi itu sendiri. Apa itu CAD? Nah, ini CAD itu adalah singkatan dari Computer Aided Design. Nah, itu merancang berbantu komputer. Jadi di sini program ini dikeluarkan oleh Autodesk, ya. Termasuk perangkat lunak dan banyak sekali dipakai di perusahaan. Adik-adik sekalian, ada namanya factory, teaching factory. Jadi factory itu adalah bagaimana di perusahaan. Nah, usaha yang di dalam yang digunakan AutoCAD itu adalah industri yang namanya industri konstruksi. Ya. Jadi saya perkenalkan bahwa industri konstruksi yang membutuhkan jasa kita. Apa itu AutoCAD yang paling utama, karena AutoCAD lah yang bisa merancang semua kegiatan yang namanya gambar DED, yaitu Detail Engineer Design, sehingga kita bisa ajukan kita punya desain melalui situ. Kita juga bisa bekerja di situ, kita juga bisa ikut dalam proyeknya. Intinya adalah industri factory, industri yang dimaksud adalah industri jasa konstruksi. Ya, itu kira-kira yang menjadi menjadi pembahasan kita kali ini. Sehingga mari saya coba perlihatkan kembali. Yang kedua kita lanjut. Jadi ini tadi saya mulai bahwa berikutnya adalah kita harus mengenal betul yang mana itu layar-layar yang kita akan gunakan di dalam merencana atau menggambar dengan menggunakan bantuan AutoCAD ini. Ini kita lihat yang pertama, mungkin kalian sudah ketahui sebenarnya, ya, sekadar mengulas kembali. Ada toolbar, ada pop-up menu, ada icon, ada pointer, dan juga ada drawing editor. Nah, kemudian di bawahnya ada namanya command prompt. Di sini di bagian ini kita akan menulis apa yang kita perintahkan, ya, itu perintah gambar, perintah dari toolbar tadi. Nah, kemudian berikutnya ini adalah settingan dari display atau tampilan AutoCAD itu seperti apa. Ini kita bisa atur menurut menurut kebiasaan kita masing-masing. Kebiasaan kita misalnya bentuknya apa. Jadi, tapi adik-adik sekalian, yang paling utama di sini adalah layar yang kita gunakan harus hitam. Kenapa bukan putih? Background ini, ya. Kenapa bukan putih? Itu dikarenakan mata terlalu cepat lelah atau capek. Berikut adalah cara mengoperasikan atau mengaplikasikan seperti tadi apa yang saya sampaikan dari awal tentang penggunaan yang sebenarnya. Tadi saya sampaikan bahwa kita menggunakan satu perintah namanya option. Nah, ini dia. Di display itu kita perhatikan, ini kita bebas menentukan. Kita punya gaya menggambar sendiri. Ini di posisi display, cara menampilkan di layar ini dia, ya. Jadi tampilan 3D-nya ini warnanya apa, mulai dari crosshair-nya apa. Crosshair yang baik di sini ada di sekalian itu adalah menggunakan warna. Kalau kebiasaan yang bagus yang saya pakai adalah kebiasaan warna kuning. Karena tapi dengan catatan tidak boleh ada warna kuning yang dalam gambar kita, ya, tidak boleh ada warna kuning. Harus warna lain supaya kita ketahui bahwa pointer itu warnanya kuning. Jadi jangan ada garis kuning nanti kita buat. Berikutnya ini ada viewport juga tampilannya. Kalau uniform backgroundnya tadi hitam, ya. Nah, sama juga dengan sheet nanti. Nanti ada sheetnya, artinya sheetnya itu apalagi namanya layoutnya. Di sini juga sama, uniform backgroundnya harus kita berikan juga yang gelap. Ya, apa itu black? Nah, sama juga tadi ini crosshair kita jadikan juga kuning. Jadi menggambar di dalam penyajian kertas nanti sama dengan
menggambar di model. Model dengan layout sama saja. Saya jelaskan dulu display resolution 1000. Yang display yang paling penting itu adalah render object smoothness. Yang ini harus diganti jadi 10. Enter. Nah ini dia. Nah kemudian satu lagi, ambil ketinggalan. Ini ada namanya crosshair size. Yang ini crosshair size. Gunanya itu crosshair size itu adalah, kalau kebiasaan saya dulu itu kita pakai namanya mesin gambar palang. Palang itu ini crosshair ini kita dari ujung kiri atau horizontal dengan vertikal tidak kelihatan ujungnya. Ini kita kasih naik 100. Nah, kemudian kita oke. Nah, ini kelihatan tampaknya. Jadi semua warna kuning ini adalah crosshair atau mistarnya. Kalau di dalam ilmu dulu itu mistar gambar. Nah, ini adalah mistar gambarnya. Sehingga memudahkan kita untuk mampu atau bisa mengetahui bedanya antara yang mana objek gambar, yang mana mistar gambar yang kita gunakan. Nah, ya ini kita lihat. Jadi misalnya saya coba menggambar sebuah kotak, ini sudah jelas ya. Nah, ini sudah jelas bahwa ada bedanya. Tadi coba kalau kita kasih jadi putih, membuat kita susah membedakan. Jadi tidak boleh, sekali lagi saya tekankan, tidak boleh ada sama warnanya antara pointer ini atau mesin gambar dengan gambar itu, objek gambar itu sendiri. Itu kuncinya kira-kira ya. Berikutnya saya akan tampilkan atau saya berikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk melihat sampai di mana tugas yang pernah saya berikan ya. Itu tadi lihat salah satu salah satu contoh ya di atas di papan. Ya. Jadi ini gambarnya sudah bagus. Jadi seperti saya sampaikan tadi bahwa kalau gambar bagus begini kita bisa bawa ke industri jasa konstruksi ya. Kalau paling sering kita itu konsultan atau namanya biro arsitek. Nah, itu ya harus kelihatan sebenarnya bagaimana desain gambarnya, bagaimana bagusnya ya. Jadi sudah sesuai ya, layarnya tadi sudah sesuai, hitam, ini juga sudah warnanya warna kuning, pointernya. Kira-kira apa yang istimewa punyamu ini? Ini gambar dari mana nih? Ini mana rencana-rencananya? Ini kalau sudah lengkap. Nah, coba mana? Ini untuk kusennya Pak. Itu rencana apa lagi namanya? Kusen Pak. Rencana kusen ya. Coba yang lain. Ya, ini rencana lantai. Bisa jelaskan sedikit rencana lantainya? Ya ini secara arsitektur ini harus lantainya jelas. Bisa Penggunaannya ini Pak, lantai keramik ukuran 40 x 40. Ya. Jadi untuk di toilet sendiri pakai 30-30 dengan kemiringan 45 derajat. Ya. Sama dengan teras depan, teras belakang Pak. Berikutnya yang lain lagi seperti apa? Potongannya bagaimana? Coba lihat. Ya, menggunakan rangka apa? Balok. Ya bagus ya, rangka dinding, atapnya atap genteng ya, balok. Oke udah. Terus apa lagi nih? Plat beton dia pakai apa itu? Sebagai talang di depan tadi di mana lagi? Ya yang lain coba diperhatikan ya, temannya seperti ini ya. Jadi harus itu dikuasai namanya saya katakan tadi DED, Detail Engineer Design. Nah, itu yang sangat menentukan karena itu nilai jual kita di perusahaan jasa konstruksi, utamanya di biro arsitektur. Ya, kalau sekarang kan di zaman ini yang paling besar nilainya adalah berada di pada industri jasa yang namanya biro arsitektur. Itu jasa kalian sangat berguna untuk bisa masuk ikut berpartisipasi atau ikut dalam proyek-proyek mereka. Ini sudah jelas gambarnya ya. Kuda-kuda ada desain rumah tadi digunakan adalah konstruksi kayu. Memakai konstruksi kayu, walaupun itu di atas saya tidak pakai konstruksi kayu, lain bentuknya. Kemudian
Jadi ini adalah beberapa lembar, coba perlihatkan perkecil sedikit. Ini ada berapa lembar? Ada berapa lembar itu? Ada 14 lembar, Pak. Baik, 14 lembar. Jadi ini baru tahap awal. Nah, ada satu kesimpulan saya sampaikan, perlu kalian tahu bahwa yang namanya arsitektur itu adalah keindahan sebuah gambar tergantung atau dilihat dari detailnya. Itu yang paling kalian harus simpan. Jadi makin banyak detail, makin jelas kita punya gambar, makin memudahkan dalam proses pengerjaan konstruksi itu sendiri.